Kembali lagi di Bang Jateng Borobudur Marathon 2025 Stride to Glory. Kita bisa lihat ini dia kondisi para pelari yang udah mulai terlihat terang sekarang kondisinya ya. Tadi sih kita masih bisa lihat gelap-gelap aja. Betul. Sekarang udah mulai melihat bisa ada perubahan posisi. Ya, perubahan posisi juga, lalu juga mereka sudah bisa melihat bagaimana indahnya ya udah mulai kelihatan lintasan di Magelang saat ini. Indah sekali ya. Nah, ini kita lihat memang tadi sebelumnya kita sempat melihat ada gambar peserta dari Mongolia yang tadinya ada di depan sudah Sekarang mulai udah kekejar. Betul. Nah. Tadi yang dibilang sama Coach Henry juga ya. Betul. Dia udah mulai tahu pace-nya gimana nih. Sekarang langsung mulai dikejar ya. Oke. Dan kalau Mas Angka selaku pacer gitu ya, kalau kira-kira kekejar sama ininya, rasanya gimana? Tapi sama kita juga atletnya gimana? ya dikejar sama atlet maklum ya. karena udah ini ya, udah lebih cepet ya kali ya. Udah lebih cepat. Bahaya kalau pacer sampai podium kan. Oh ya, itu Ya. nggak boleh, Nggak pacer boleh, podium tuh nggak boleh. Oke. Oke, baiklah. Dan untuk saat ini juga sudah bersama kami ada Gessi Lutfia yang akan langsung menginterview Gubernur Jateng Bapak Ahmad Lutfi. Silakan. Untuk Udah, hidup udah. rekan kita. Boleh berbincang-bincang sebentar ya? Boleh. Jadi, gini Pak, ini kan Ya. terlihat antusias masyarakat ini semakin banyak ya jika dibandingkan dengan tahun kemarin. Kira-kira pendapatnya ini seperti apa Pak? Yang pertama saya sebagai pemerintah kota, dalam ini gubernur dengan para bupati, ada Pak Pangdam, ada Bang Jateng, mengucap terima kasih bahwa lari ini tidak hanya merupakan satu event olahraga, tetapi di dalamnya ada wisata, di dalamnya ada menggerakkan ekonomi masyarakat terutama UMKM. Coba bayangin aja, kita 38 negara yang stay di sini untuk ikut lari. Belum masyarakat kita yang di wilayah seputarnya, belum UMKM kita yang jumlahnya banyak sekali. Hingga secara nggak langsung kesehatan mempunyai implikasi terhadap wisata mempunyai implikasi pada PAD provinsi maupun kabupaten kota ya. Ya, kalau berbicara tentang tingkatannya begitu Pak, ini kan tahun ini ternyata naik level begitu ya, jadi elite label. Bagaimana pendapatnya Pak? Berarti ini kan suatu bentuk capaian yang begitu spektakuler begitu ya? Ya. Bagaimana Jadi pendapatnya? event Borobudur Marathon ini tidak hanya kita tingkatkan menjadi elite maraton untuk wilayah Borobudur, tetapi di Provinsi Jawa Tengah dengan 35 kabupaten bikin event-event tidak hanya Borobudur. Ada nanti Moon Marathon, jadi Gerhana Marathon, ada Naik Marathon, ada Mountain Marathon. Mantap sekali. Terus ada semuanya maraton yang itu nanti tidak hanya dari dalam tapi dari luar negeri. Oke. Sehingga secara tidak langsung Jawa Tengah akan menjadi ikon maraton dunia, tidak hanya nasional. Begitu, Pak. Oke, kalau berbicara tentang mendunia begitu, ini kan juga sesuai dengan program yang memang digaungkan begitu ya tentang pariwisata di Jateng sendiri. Kira-kira apakah sejalan begitu Bapak dengan program Bapak sendiri atau bagaimana? Oh jelas, jadi begini, meningkatkan PAD ini tidak mengandalkan APBD maupun PAD, tetapi dari investasi maupun dari wisata. Jadi wisata-wisata tempat kita itu banyak sekali. Dengan adanya event maraton ini, secara tidak langsung masyarakat khususnya turisme akan tahu bahwa di Jawa Tengah adalah sangat ikonik terkait dengan spot-spot wisata, spot-spot kuliner, spot-spot geraha, spot-spot hotel, kemudian spot-spot yang menjadi tujuan wisata yang itu kita konekkan dari 35 kabupaten termasuk di dunia. Iya, oke. Baik, terima kasih mungkin terima sedikit kasih. waktunya Bapak ya. Terima Nanti kasih. akan ada lagi ya setelah Ada ini lagi ya. setelah ini. Oke, Karena begini kan kemeriahannya nih, Mbak. masih berlanjut. Hidup itu pelarian, bukan perjalanan. Jadi harus lari. Siap. Ya, sip, Hidup makasih. itu pelarian bukan perjalanan. Terima kasih Bapak Ya, untuk makasih. waktunya. Kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih Gessi, itu tadi adalah wawancara langsung Gessi dengan Gubernur Jawa Tengah. Ini menarik ya kalau kita lihat, kalau kita kadang sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ngapain sih lo lari dari masalah, lari dari kehidupan. Ternyata memang hidup itu adalah pelarian. Bukan perjalanan. Bukan perjalanan. Kita harus terus berlari untuk mencapai apa yang kita mau. Kita harus mengejar impian kita. Dengan apa? Nggak bisa jalan di tempat. Ya, kita harus lari. Betul. Tapi Bener, kalau kan? ngomongin 1 tahun, ngomongnya perjalanan. Ya, Benar. perjalanan 1 tahun. Nggak mungkin lari Nggak mungkin setahun. lari setahun. Capek. Ya. Baiklah, sekarang kita akan terhubung dengan runners kolaborator kita juga. Kalau tadi kita sudah ada Mas Fadli dari Makassar, yaitu full marathoners. Nah, kali ini kita akan terhubung dengan rekan lainnya di sini. Halo. Halo, Mbak. Hai. Sudah di mana saat ini, Mas?
Saya baru di kilometer pertama, Oke. mau masuk ke kilometer kedua. Gimana? Sudah Ini terlihat? banyak banget fotografernya. Bagus, responnya bagus sekali. Itu Betul, betul. ditunggu-tunggu ya. Itu ditunggu-tunggu Itu yang paling ya. penting. Yang penting. Yang ciring gimana? Yang ciring? Yang ciring gimana? Ya. Yang ciri sih saya belum bertemu. Karena baru masuk Baru masuk kilometer kilometer kedua. kedua. Ini adalah untuk Mungkin peserta half half marathon. Mas, Hmm. oh oke, baiklah. Nah ini kita lihat ini para elite Elite runner. runners Mulai yang kesusul ya, mulai Iya. kesusul kayaknya. tadi ada dari Kenya, Mongolia, ada New Zealand. Sudah mulai menyusul. Wah itu ciringnya. Wow. Sampai pakai podium. Ini half marathon ya. Iya ini. Kenceng banget. Nah sekarang sebenarnya proses latihan mereka gitu ya, para international ini sama nggak sih dengan yang national? Maksudnya apa? Latihan, latihan pola untuk- latihannya. untuk Sebetulnya menjelang pola maraton. latihan, ya. Ya. Ya, jadi kalau pola latihan kita tuh semua berbicara kalau untuk atlet itu semuanya sama ya, nggak Semua ada sama. atlet nasional atau internasional. Karena dalam sistem kepelatihan ada namanya training plan atau periodisasi latihan. Baik. Jadi memang dibagi-bagi. Yang membuat berbeda adalah sebetulnya goalnya. Setiap Oke. atlet kan punya goal dan target. Misalnya dalam maraton, goal untuk yang 2 jam 30 tentunya berbeda dengan goal untuk yang 2 jam 20. Baik. Oh, Latihannya juga berbeda. Ya. Jadi intensitasnya berbeda. Jadi semakin cepat goal yang mau dicapai, otomatis intensitas latihannya juga semakin tinggi. Oke. Ya itu untuk atlet. Iya. Ya. Kalau untuk rekreasional, Nah, rekreasional santai-santai aja. santai aja lah. santai aja, finish strong, sehat, Ya. happy, fashion. Fashion. Nah. Balik lagi ke Mas Angga lagi. Nah, kalau Fashion. Mas Angga kan pernah menjadi pacer juga di Iya. sini gitu. Biasanya latihannya berapa lama kalau itu? Apa 6 bulan juga minimal atau oke. lebih, atau kalau Mas Angga wah, sebulan jadi? Udah biasa Gimana? Udah kayaknya. biasa. Bahkan hari H. Hebat juga Anda. Enggak, gimana? tapi sebenarnya pacer itu beda latihannya dengan Para apa runners ya? competition Runners yang yang memang mungkin mau ngejar PB. Oh, gitu. baik. Karena kan pacer itu dipilih memang pace isinya dia atau medium lah gitu. Jadi tanpa latihan pun ya dia udah bisa ngejar ke situ. Ya. Cuman biasanya proses latihan itu hanya untuk apa ya, kayak kita ngafalin aja. Oke. Kalau tahun lalu aku sekitar pace 621. Jadi itu di itu apalin harus 2 stabil bulan. segitu Harus ya. stabil. Ya mungkin sebenarnya karena ini ada elevasi. Oke. Mungkin begitu turun kita nabung istilahnya. Hmm. Nabung 2 detik, 3 detik, karena nanti begitu ketemu tanjakan cinta, Nah. kan deg-degan tuh ya. Iya. Nah itu kita udah mulai kurangin pace-nya. Oh, Karena Oke. kalau nggak gerbongnya ketinggalan. ketinggalan ya. Begitu ketinggalan, mental dia kan drop. Karena udah ketinggalan jauh Iya, gitu iya. kan. Nah kita tetap harus maintain mereka Oh. untuk bawa mereka ke garis finish sesuai dengan Pace mereka. pacer ya. Nah, karena kalau misalnya pacer kayak gitu harus tetap ada yang belakangnya, tetap harus ada yang ngikut ya. Enggak harus. Enggak kan? enggak. Nggak harus. Tapi yang penting stabil terus aja seperti Iya, pace. iya. Oh, Kalau oke. kita kan ada namanya sub 2:15 atau Ya. sub 2 ya kita sesuai waktu itu aja. Oh, oke. jadi biarpun gitu. dibalap sama Runnersnya. runners lainnya nggak masalah, tapi pace-nya Betul. tetap Tetap pacernya stabil. tetap di Nah, pace yang sama. iya, Betul, tapi tadi nih ada bocoran dari Ordal. Oh, asik. Asik. Suka nih yang sama gini-gini pacer, nih. sama Sama pacer. pacer. Itu jam pagi-pagi langsung gue tanyain. Nah. Dia tuh ada pembagian chip time dan gun time. Oh, oke. Ya, kalau gue dulu kayak cuman chip time doang. aja. Uh-huh. Sekarang tuh ada gun time. Itu apa? Kalau gun time itu berarti penentuan apa? Sekarang yang baru chip time. Sorry. Oh, sekarang yang baru chip Biasanya time-nya. gun time. Jadi dia startnya dari tadi saya lihat nih yang beberapa pacer dari belakang, dari depan Oh. gitu. Oke. Jadi dia akan nyesuaiin chip time di depan. Jadi begitu udah sampai depan Sampai dia depan baru start. dari baru pencet ya. Memang ada perbedaan beberapa menit. Oke. Oke. Dan di sini Gitu. memang masing-masing kategori, baik itu full marathon dan juga half marathon dan Gen K ini punya cut off time-nya berbeda-beda, cut off point-nya juga berbeda-beda, di mana kalau kita tahu adalah peserta yang tidak memiliki cut off time dan cut off points ya, setelah peserta yang didiskualifikasi dinyatakan sebagai peserta yang tidak menyelesaikan lomba dan tidak berhak untuk mendapatkan medali finisher dan juga finish 30. Wah, jadi kan Wah. mereka harus benar-benar mempersiapkan diri Betul. daripada mereka
sia-sia ikut ini ternyata tidak atau melewati dari COT ya masing-masing, akhirnya dia mendapatkan apa-apa. Iya, betul. Iya ya. Jadi untuk COT-nya juga kayaknya cukup lumayan luang Panjang, ya, panjang. luasa ya, Betul. luasa. Kecuali kalau misalnya memang mau makan dulu itu ya pasti bakalan nggak dapet ya. Iya, COT-nya betul. ya. Tapi gini, dengan adanya COT atau cut off time itu gitu ya untuk masing-masing kategori, terlebih sekarang kita bicara maraton deh ya. Maraton sudah mulai duluan tadi pada pukul 4.30. Sekarang mungkin elitnya udah di kilometer berapa nih, Coach? Kira-kira. Mas Angga, Saya kira-kira rasa kalau kita lihat sekarang Waktunya udah. di 45 menit, 45 menit udah kurang lebih dikira di kilometer 18-an kali ya. Nah, kalau kita lihat sekarang nih di elite level itu ada perbedaannya ya. Kalau kita lihat, nah Blue itu ada line. blue line ya, blue line. Nah, blue line ini adalah satu ketentuan syarat untuk satu elite level. Kenapa? Karena itu menjadi satu titik di mana pelari-pelari elit dia nggak akan keluar dari blue line itu. Karena blue line itu menjadi penunjuk arah di mana persis sekali 42,195. Jadi kalau melambung ke kanan, kalau kita pelari rekreasional kan nggak tahu. tak enaknya Seenaknya, kita lari, ya, lari. mau melambung ke kiri, ke kanan, tiba-tiba pas di finish, kok 43 nih nggak bener nih, nggak maratonnya. Itu harus sesuai dengan garis Betul. Nah itu namanya blue line ya. Jadi itu salah satu syaratnya juga. Oke. Oke, siap. baiklah. Ini Wah, makin menarik seru, ya, makin menarik ya. menarik dan seru. Apalagi di saat lagi kita juga akan melihat bagaimana detik-detik atau menit-menit menuju 10K. Yes. Tapi kita harus break sejenak. Jangan kemana-mana. Bang Jateng Borobudur Marathon 2025 Stride to Glory akan segera kembali. Kamu punya apa? Berani-beraninya melamar anak saya. Semuanya ada di sana, Pak. Biaya nikah dari saya. Rumah impian terwujud. Honeymoon ke Eropa. Persalinan aman dan terpercaya. Pendidikan sampai sarjana. Masa tua terjamin. Rencana makin nyata dengan bunga optimal. Steffi menempuh ribuan kilometer untuk mengikuti Golomori Sunset Run 2025 di Labuan Bajo. Jalan-jalan, let's go! Ditemani pemandangan bukit dan hamparan laut di kawasan Golomori, serta menikmati sunset di Nuka Beach Resto. Menginap di Sudamala Resort Komodo dengan konsep Nusa Tenggara Timur, serta snorkeling di Sudamala Resort Seraya. Jalan-jalan, surga di ujung Nusa. Minggu 16 November, pukul 10:30 siang. Di Kompas TV.